Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dema UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya di rumah? Terus patuhi protokol kesehatan biar pandemi ini bisa cepat berakhir. Terus kita bisa ketemu deh di kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Oh iya, sebelum dilanjut, aku mau perkenalan dulu deh. Kenalin, aku Ilma dari Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman, gimana nih semester barunya? Walaupun pembelajaran kali ini masih daring, teman-teman harus tetap semangat ya. Kan semester baru, semangatnya juga harus baru dong. Oh iya, ngobrol-ngobrol soal pembelajaran daring yang penuh drama dan air mata, di mana mahasiswa baru ada di posisi transisi ya, dari siswa menjadi mahasiswa, kemudian anak-anak semester tengah nih yang lagi sibuk-sibuknya sama tugas sama praktikum, apalagi akang-akang dan teteh-teteh semester akhir nih yang lagi semangat-semangatnya kejar-kejaran sama dosen pembimbing biar skripsinya bisa cepat selesai. Kayaknya kurang afdol deh kalau misalnya kita belum ngebahas tentang sistem pembelajaran yang kita gunain selama pandemi COVID 2019 ini. Karena sebagaimana kita sadari dan kita tahu kalau misalnya pandemi ini sangat berdampak pada banyak aspek di dalam kehidupan kita. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, salah satu perubahan yang sangat kita sadari, salah satunya ini nih. Kan kalau dulu kita melakukan pembelajaran itu di dalam kelas ya, di mana dosen dan mahasiswa itu bisa ketemu, terus sesama mahasiswa juga bisa melakukan interaksi. Tapi kalau sekarang kita melakukan pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, baik berupa gadget maupun aplikasi, kayak gitu. Nah, pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada ini biasa disebut dengan pembelajaran daring. Cuman yang jadi pertanyaan sebenarnya pembelajaran daring ini tuh udah efektif belum sih? Apalagi kan pembelajaran daring ini udah dilakuin sama kita sekitar 2 semester yang lalu ya. Terus sekarang juga kita ngelakuin pembelajaran daring lagi. Nah, pertanyaan ini tuh cocok banget sama tema pembahasan yang bakalan kita bahas hari ini, yaitu sudahkah efektif pembelajaran daring ini? Kayak gitu teman-teman, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang efektivitas dari pembelajaran daring. Oh iya, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya sekarang aku nggak cuma sendiri di sini, tapi ditemenin sama Akang yang benar-benar keren. Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, aku kenalin ya. Jadi sekarang aku ditemenin sama Kang Ilham Akbar selaku Menteri dari Kemenristek atau Kementerian Riset, Pendidikan, dan Pengembangan Teknologi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo Kang Ilham. Halo Kang Ilham, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah katanya Kang Ilham sehat. Nah, teman-teman, sebagaimana kita tahu, kalau misalnya tugas dari Kemenristek adalah melakukan riset ya Kang dan penelitian yang berkaitan dengan keinginan dari mahasiswa dan masyarakat, di mana hasil dari penelitian dan riset tersebut akan dijadikan landasan dan inovasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya Kang, seperti itu. Nah, jadi teman-teman cocok banget kan kalau misalnya kita ngundang Kang Ilham sebagai narasumber dari tema podcast kali ini. Dan juga, oh iya yang aku tahu kalau misalnya kemarin itu Kemenristek udah ngelakuin ini ya Kang, apa sih, riset Survei pembelajaran online. Survei pembelajaran online. Nah, makanya cocok banget kan teman-teman kalau misalnya sekarang kita ngundang Kang Ilham untuk jadi narasumber di podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut dan bahas tuntas soal efektivitas dari pembelajaran daring, Kang Ilham coba dong sapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Ilham Akbar dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Teknologi. Jadi mungkin di sini saya sama Teh Hilma gitu ya, diundang buat ngisi podcast terkait sejauh mana sih efektivitas pembelajaran online di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini. Oke, nah sekarang kita mulai bahas deh Kang, dari yang awal dulu, dari yang dasar. Menurut Akang sebenarnya pembelajaran daring ini apa sih?
Jadi kalau misalkan kita lihat dari kronologi dulu mungkin ya. Iya, boleh. Secara kronologi mungkin hampir 1 tahun sejak 15 Maret ya. Iya. Surat edaran dari kampus bahwasanya ada pengalihan sistem pembelajaran yang mana pada saat itu gitu ya, tahun 2020 Maret 2020 lalu kita melakukan pembelajaran secara konvensional, artinya ya bertatap muka langsung dengan dosen gitu dalam kelas. Entah itu bisa saja dalam bentuk praktikum, dalam bentuk penugasan ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Terus selanjutnya dari udah hampir genap lah. Iya. Karena pada saat surat edaran itu sejak terhitung 15 Maret dan sekarang sampai Maret lagi mungkin 2021 kita masih dalam sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online ini sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya tanpa sadar gitu ya. Karena yang kita ketahui gitu ya, pemanfaatan gadget itu kan sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk sebenarnya bukan dalam kegiatan belajar mengajar doang, tapi kalau misalkan sekarang hari ini kita belajar dari YouTube gitu kan, itu kan ya masuk dalam pemanfaatan belajar. Artinya kita belajar tapi dengan menggunakan ruang virtual. Bisa aja itu dalam bentuknya YouTube ataupun kanal-kanal lainnya, Zoom Meeting dan Google Meet sebagaimana kayak gitu. Oke, nah kalau menurut Kang Ilham sendiri nih, sebenarnya pembelajaran daring ini memberikan hasil yang baik nggak? Atau memberikan hasil yang positif nggak untuk kegiatan belajar mengajar di saat ini? Kalau misalkan dibilang hari ini baik, banyak variabelnya gitu ya. Artinya banyak hal yang menjadi faktor dalam keberlangsungan dan keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya kan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Pengembangan Teknologi udah melakukan survei publik gitu ya, riset publik. Artinya dalam kegiatan pelaksanaan ini kita pengen tahu gitu sejauh mana sih kawan-kawan mahasiswa dalam menanggapi sejauh bagus atau enggak gitu kan. Nah kalau misalkan dilihat dari hasilnya gitu ya, banyak yang beranggapan sistem pembelajaran yang kita lakukan ini tuh dinilai kurang efektif. Karena tentu memiliki banyak kendala ataupun dari sisi interaksi bersama dosen itu. Betul. Mungkin seperti itu. Oke, jadi mau cerita sedikit aku juga. Jadi aku juga kan sempat ngisi ya Kang survei yang dibikin. Tapi emang iya sih selama pembelajaran daring ini teh kayak emang kurang ngerti apa yang dijelasin sama dosen, ataupun kalau misalnya aku mau ngerti banget juga kayak bener-bener butuh usaha gitu, kayak harus ngulang-ngulang lagi sebenarnya ini teh ngejelasin apa sih. Sedangkan kuliah juga kan nggak seharus tidak berlangsung lama gitu kan. Artinya ya kalau misalkan sekarang Zoom meeting digelar aja, ya cuma sekali itu juga, terus nggak ada rekaman atau sebagainya lah. Dan kita juga kan pada posisinya sedang berada di rumah. Mungkin Ilma ngerasain sendiri kan, belajar di rumah itu, entah itu mah ada adik Ilma lah yang ikut belajar gitu kan, jadi ikut kuliah juga kayak gitu contohnya. Emang ya banyak ke distract kayak gitu ya Kang. Ya bisa jadi. Oke, nah kalau menurut Akang nih, atau misalnya berdasarkan pada survei yang sudah dilakukan kemarin, sebenarnya motivasi belajar dan motivasi belajar mahasiswa ya sama kinerja dosen itu berpengaruh nggak dengan adanya pembelajaran daring kali ini? Kalau ngomongin motivasi ini sebenarnya cenderung susah diukur ya. Karena kan ya bisa aja kalau misalkan sekarang pembelajaran atau perkuliahan berlangsung secara offline pun, bisa aja mahasiswa karena entah itu karena takut sama dosen. Kalau misalkan sekarang dilihat dari sisi motivasi, bisa aja kurang. Menurut saya kurang. Kenapa kurang? Karena dalam keberlangsungan pembelajaran kan bukan cuma proses penalaran ya. Bukan cuma aspek kognitif aja gitu. Betul. Tapi bagaimana kita hari ini berada di kampus, berkomunikasi, bersosial dengan teman-teman yang lain. Sedangkan itu kan menjadi nilai gitu ya. Yang mana ya kuliah tuh kita nggak cuma duduk di bangku kuliah aja gitu. Betul. Sekarang misalkan dari segi komunikasi dengan dosen, kan ada ada emosional lah gitu. Betul.
Ya mungkin kayak gitu. Oke, nah kan tadi yang kita bahas lebih banyak ke sisi negatif atau kekurangan ya dari pembelajaran daring ini sendiri. Nah kalau menurut Akang, ada nggak sih kelebihan dari pembelajaran daring ini? Ada. Coba Kang sampaikan, pengen tahu. Yang saya pahami itu kuliah pembelajaran online ini lebih fleksibel ya. Iya. Artinya dalam penentuan tempat kayak keberlangsungan kita pengen di tempat yang nyaman gitu kan kuliah. Karena kalau misalkan sekarang kita kuliah di dalam kelas kan nggak semua mood mahasiswa itu sama. Iya betul. Nah dalam artian si pembelajaran online ini kita bisa secara bebas menentukan tempat yang cocok seperti apa dalam pembelajaran itu gitu. Iya. Entah itu mah bisa bersentuhan dengan alam ataupun betul. Diam di kamar gitu kan. Ya itu masing-masing memiliki memiliki ciri khas. Kayak gitu. Terus juga di sisi lain kita bisa lebih multitasking kalau menurut saya. Sekarang kan kalau misalkan pembelajaran kuliah di dalam kelas, yang kita tuju tuh cuma satu kan. Iya, belajar aja ya. Bisa aja misalkan sekarang kita sambil entah itu mah posisinya bisa sambil magang ataupun betul. Memanfaatkan hal-hal yang bersifat produktif. Iya. Kayak gitu. Oke, nah kalau menurut Akang atau misalnya berdasarkan survei lagi nih, kan kemarin udah survei ya. Kira-kira presentase keberhasilan dari proses pembelajaran daring ini berapa persen sih Kang? Mungkin lebih ke sejauh mana efektivitas ya. Boleh. Sejauh mana efektivitas pembelajaran ini dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Iya boleh. Bentar ya. Saya mikir-mikir dulu. Kalau misalkan dilihat dari hasil survei kemarin itu ada beberapa yang lebih juga kan, ada beberapa yang menilai lebih bagus. Itu ada di pertanyaan yang menyajikan kesiapan pembelajaran. Nah, kesiapan pembelajaran ini banyak yang menilai secara kesiapan sebenarnya siap gitu. Misalkan sekarang dari segi room meeting ataupun chat ataupun absen di Ignos, itu sebenarnya banyak yang menilai itu sudah cukup. Tapi dari kan sejauh ini kan banyak yang nilai yang kurang efektif ya. Nah itu kan entah variabelnya banyak. Kalau misalkan dari sisi kendala, kestabilan internet, terus kondisi gangguan alam, terus yang nggak semua mahasiswa dalam kondisi medan geografis yang sama. Kayak gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari hasil survei ini, variabel itu ya yang tadi gitu. Entah itu medan geografis, kendala-kendala yang lainnya yang menyebabkan si mahasiswa ini merasa masih banyak yang merasa tidak paham meskipun secara kesiapan itu sudah dilakukan. Oke, nah dari Akang sendiri nih atau misalnya dari jawaban mahasiswa, ada nggak sih solusi yang harus kita lakuin ke depannya biar misalnya pembelajaran daring ini bisa lebih efektif? Kalau misalkan dalam kondisi pandemi ini ya tentu kan kita nggak bisa, saya juga merasa emang nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Ya demi memutus rantai penyebaran COVID yang bisa kita lakukan ya ada mematuhi protokol kan, mematuhi protokol di rumah bersama keluarga juga. Ya, jangan sampai kalau misalkan sampai 1 tahun sekarang kita sudah melaksanakan pembelajaran di rumah, tapi hal itu ya terkesan sia-sia gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Karena tadi juga disebut sama Ilwa juga kan bahwa sekarang kan sedang masa transisi nih. Bahkan di kawan-kawan angkatan 2020 pun belum mengetahui kampusnya itu kayak gimana sih. Dosennya siapa gitu, wajahnya kalau misalkan sekarang datang seperti apa. Tentu kan ini menjadi ya nggak cuma kognitif aja gitu ya. Betul. Ya mungkin kayak gitu. Jadi solusinya tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kang. Karena posisinya emang nggak banyak hal yang dilakukan. Atau enggak bisa juga menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin lebih lebih interaktif dan dapat diulang gitu. Betul. Karena kalau misalnya sekarang kita seringnya kita pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet atau pakai chat sebagaimana di Inos gitu kan, sistem penugasan. Ya itu kan kayak terkesan satu kali itu aja. Cuma memang beberapa ada
terkadang ya ada beberapa inisiatif gitu kan dari mahasiswa ya kayak direkam juga Betul. biasanya kayak gitu. Paling yang kalau misalkan dari sisi pribadi gitu ya, kalau misalkan dari sisi personal si mahasiswa, kalau misalkan kuliah ya mungkin bisa direkam gitu, bisa diulang-ulang. Terus yang kedua kalau misalkan dari sisi dosen mungkin ya itu bisa menggunakan media yang lebih interaktif. Iya betul Kang. Seperti itu. Nah kalau Akang sendiri nih secara pribadi lebih suka pembelajaran daring apa pembelajaran yang luring? Kalau saya sih sukanya yang luring, yang offline. Kenapa? Ya kita kan bisa ketemu teman gitu kan, bisa ketemu teman ngopi bareng dan diskusi gitu kan. Iya betul. Sekarang kalau misalkan kita diskusi pakai chat aja, terkadang kan orientasi pembahasan itu nggak jelas. Iya betul. Ini ngomongin kemana, ini ngomongin arahnya kemana. Iya. Nah kayak gitu. Oke, nah kan sekarang juga Akang semester 8 ya, lagi nyusun. Nyusun apa nih? Iya lagi nyusun. Iya lagi semangat-semangatnya nih kejar-kejaran sama pembimbing. Udah ngebet pengen lulus gitu. Ih, mantap, udah mau wisuda ya Kang. Insya Allah. Amin. Kalau lancar. Amin. Nah Akang gimana sih? Kan sekarang lagi gini ya, lagi pandemi. Nah gimana sih tipsnya gitu biar bisa lulus tepat waktu, tapi walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Kita bisa manfaatin salah satu kebijakan kampus sebenarnya. Kalau misalnya sekarang kayak ada kerja praktek gitu, ada kerja praktek itu kan biasanya atau PKL gitu ya, itu kan biasanya dilakukan di lapangan ya. Nah itu bisa diganti dengan studi literatur kalau nggak salah. Nah itu bisa dimanfaati. Terus dari sisi penelitian, kalau misalkan sekarang kita menjalankan penelitian, ya diinisiatifin aja gimana caranya kita tetap berprogres gitu ya, tetap melakukan hal-hal yang harus dilakukan, tapi yang memang masih dalam bentuk koordinasi misalkan dengan pembimbing gitu. Iya betul. Gitu. Jadi meskipun hari ini kondisinya memang nggak bisa banyak dilakukan, ya kalau misalnya sekarang kita kayak penelitian di luar institusi gitu ya, misalnya, itu juga persyaratannya cukup susah gitu. Terus juga sekarang misalnya kayak ada yang mau praktek kerja lapangan gitu kan, yang ada di dalam perusahaan yang itu aja si karyawannya gitu ya, itu aja suruh pulang gitu karena demi menjaga protokol gitu kan, work from home. Sedangkan sekarang kita kayak praktek kerja lapangan itu ya harus masuk gitu. Nah itu kan sebenarnya gimana itu bisa dimanfaatin sebenarnya. Di sisi lain ya kita juga bisa cari pengalaman lebih dengan menggunakan media online itu tersendiri. Betul. Sekarang kan contoh dalam banyak ketika pandemi gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dialihfungsikan menjadi online. Contoh seminar. Nah seminar ini kan yang biasanya kita harus datang, yang biasanya kita harus datang ke tempat, misalkan kemana gitu kan, bisa ada di Jogja atau di mana, tapi kita tetap bisa ngelihat. Kita bisa ngambil juga ilmu dari sana karena posisinya sudah online juga. Begitu. Iya. Keren banget nih Kang Ilham jawabannya. Benar-benar apa yang aku tanyain benar-benar bisa kejawab dan nggak kerasa nih seluruh pertanyaan yang bikin aku penasaran bisa terjawab semuanya sama Kang Ilham. Terus pokoknya keren banget, seneng banget bisa ngundang Kang Ilham di podcast kali ini kayak gitu Kang. Tapi saya mau ngomong juga. Boleh. Tapi sebenarnya acara ini keren tau. Keren itu karena nggak jarang gitu ya, jarang acara-acara yang atau program gitu ya yang menyelenggarakan atau mendiskusikan secara publik, dipublis secara luas. Tapi keren juga sih Kominfo. Nah, sebelum aku akhiri nih podcast kali ini, Kang Ilham ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman di rumah? Entah itu harapan ataupun kata-kata semangat gitu atau apapun itu. Mungkin buat umum mungkin ya. Jadi harapannya mungkin pandemi ini cepat berakhir dan juga semoga dalam pembelajaran atau perkuliahan kita berjalan dengan baik meskipun ya di sisi pembelajaran kita tidak bisa bertatap secara langsung. Iya betul. Ya semoga pandemi ini lekas berakhir. Amin. Semoga kampus juga dapat memiliki atau dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswanya.
Mungkin seperti itu. Oke, makasih Kang Ilham. Siap. Terima kasih juga Ilma. Iya, jadi karena kita udah ada di penghujung podcast kali ini, aku mau ngakhiri podcast kali ini. Makasih juga buat teman-teman setiap pendengar podcast Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman jangan bosen ya buat terus dengerin podcast kita, soalnya pasti bakalan banyak banget hal-hal seru yang bakalan kita bahas. See you next time, bye-bye.